Halo, apa kabar pemirsa? Kami hadir dengan serangkaian informasi beragam hasil kegiatan Badan Penelitian Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021 bersama saya, Denis Citra. Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri memberikan penghargaan kepada daerah yang dinilai paling terinovatif. Penghargaan ini diberikan melalui gelaran Innovative Government Award atau IGA pada tahun 2021. Penghargaan berupa piagam dan trofi Innovative Government Award diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kepada daerah. Acara yang dihelat secara hybrid di Gedung Sasana Bakti Praja, kantor pusat Kemendagri ini berlangsung pada Rabu 29 Desember 2021. Berdasarkan seluruh rangkaian yang telah dilakukan, sebanyak 31 daerah ditetapkan menjadi pemenang IGA tahun 2021. Selanjutnya, daerah yang menerima penghargaan itu akan diusulkan Kemendagri untuk memperoleh dana insentif daerah di bidang inovasi daerah. Penghargaan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk meningkatkan inovasi di berbagai sektor dan menerapkan good governance dalam wilayahnya. Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri membuat aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah atau Puja Indah demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus mendorong percepatan ketertinggalan pembangunan sebuah daerah dengan melakukan percepatan pembangunannya. Hal itu dilakukan melalui replikasi inovasi daerah yang dapat digunakan bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan menggunakan sistem informasi berupa aplikasi dan infrastruktur berbagai pakai bernama Pusat Jejaring Inovasi Daerah atau Puja Indah. Di bawah arahan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, aplikasi yang dapat diunduh di aplikasi Play Store dan App Store ini memfasilitasi daerah yang belum mampu berinovasi secara mandiri. Sehingga dengan inovasi ini, PBB berharap terjadi pemerataan peningkatan layanan masyarakat di berbagai daerah. Sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri juga telah melakukan sosialisasi aplikasi ini sepanjang tahun 2020 kepada pemerintah daerah melalui aplikasi Zoom Meeting. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD untuk mengatasi sejumlah permasalahan tata kelola keuangan di daerah. Pengelolaan keuangan daerah menjadi urat nadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejumlah permasalahan terkait tata kelola keuangan daerah ditengarai masih kerap terjadi. Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut dibutuhkan instrumen dan upaya yang optimal. Salah satunya dengan melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah atau IPKD provinsi dan kabupaten atau kota. Untuk memudahkan pengukuran IPKD, Kemendagri telah membuat sistem aplikasi yang mudah digunakan. Hal itu dilakukan agar proses penginputan dokumen yang dipersyaratkan ke dalam aplikasi pengukuran IPKD dapat dilaksanakan lebih efektif, mudah, dan otomatis. Secara teknis, pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan 3 kategori kemampuan keuangan daerah, yakni kemampuan keuangan daerah tinggi, sedang, dan rendah. Dan dari hasil pengukuran IPKD tersebut akan ditetapkan 1 provinsi, 1 kabupaten, dan 1 kota terbaik berdasarkan masing-masing kategori kemampuan keuangan daerah tersebut. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Kemendagri mengharapkan IPKD dapat memicu dan memotivasi daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri menyusun sebuah buku himpunan kelitbangan yang dihasilkan selama tahun 2021. Penyusunan buku ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahun yang telah dihimpun sejak tahun 2013. Adapun himpunan, hasil kelitbangan ini dapat dijadikan referensi dalam proses perumusan dalam pengambilan kebijakan oleh stakeholders Kementerian Dalam Negeri dan daerah untuk kepentingan masyarakat. Demi meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melaksanakan kegiatan Perkiraan Strategik Nasional atau KIRSTRANAS. Dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, negara wajib memberikan kesejahteraan warganya, khususnya dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Tujuan dilaksanakannya kegiatan KIRSTRANAS ini untuk memberikan deskripsi analisis mengenai dinamika perkembangan perspektif masyarakat dari sudut pandang politik tentang pemindahan ibu kota negara terhadap pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia Timur yang berpeluang atau berpengaruh terhadap kondisi kehidupan nasional serta sebagai bahan pertimbangan bagi Presiden dalam pengambilan keputusan kebijakan nasional khususnya dalam pemindahan ibu kota negara. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri ikut terlibat dalam survei serologi antibodi terhadap virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang disebarkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 telah mengakibatkan krisis global pada sistem perekonomian dan kesehatan. Mayoritas kasus COVID-19 bermanifestasi ringan, sedang sekitar 15% bermanifestasi berat. LBM Eijkman telah melakukan studi survei serologi bekerja sama dengan beberapa institusi di Indonesia dan luar negeri untuk meneliti seroprevalensi COVID-19 pada populasi penduduk di daerah yang terpapar COVID-19 seperti di Bali dan Jakarta. Data seroprevalensi dapat menggambarkan seberapa banyak sebenarnya penduduk yang terinfeksi dalam satu populasi, baik mereka yang terkena infeksi tanpa gejala, bergejala ringan, hingga berat. Dengan dilakukannya survei ini, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menentukan daerah sasaran bagi pemberian vaksin COVID-19 sebagai acuan untuk diberikannya herd immunity, yaitu perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut. Sekian beragam kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021. Dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 pada tanggal 30 Desember 2021, Badan Litbang Kemendagri telah bertransformasi menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN. BSKDN akan terus memberikan rekomendasi strategi kebijakan sebagai dasar pengambilan kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri yang bermanfaat untuk kepentingan negara Indonesia dan masyarakat.